Indonesia, negeri dengan julukan Zamrud di Khatulistiwa ini memiliki sejuta rahasia di dalamnya. Selain memiliki kekayaan alam dan budaya yang indah, negeri ini juga dikaruniai cerita historis dan sejarah yang panjang. Berjaya sejak abad 8 Masehi dengan kerajaan-kerajaan besar Hindu-Buddha membuat Indonesia memiliki peninggalan yang banyak tersebar di wilayahnya. Namun, kenapa Hindu-Buddha? Kapan pengaruh itu masuk dan siapa pembawanya merupakan hal menarik untuk diketahui. Agama Hindu lahir di dataran India dan lahir sebagai agama tertua. Agama Hindu terlahir di lembah sungai Indus dan merupakan pertemuan dua kebudayaan besar, kebudayaan Persia dan kebudayaan bangsa asli India yaitu Dravida. Masa Hindu-Buddha berlangsung selama kurang lebih 12 abad. Pembabakan masa Hindu-Buddha terbagi menjadi 3, yaitu pertumbuhan, perkembangan, dan keruntuhan. Sedangkan agama Buddha lahir jauh setelah agama Hindu, yaitu pada abad 7 sebelum Masehi. Siddhartha Gautama merupakan tokoh yang mengembangkan dan menyebarluaskan kepercayaan Buddha. Agama Hindu pertama kali menyebar ke arah utara dan selatan. Arah utara sampai ke wilayah Mongolia, Afghanistan, dan Jepang. Sedangkan arah selatan sampai ke Burma, Thailand, Kamboja, dan Indonesia. Hal itu juga terlihat dengan agama Buddha. Agama Buddha sampai ke wilayah Cina, Burma, dan Indonesia. Alur penyebaran agama Hindu-Buddha hingga sampai ke Indonesia melewati jalur darat dan jalur laut. Jalur darat melewati jalur kuno, jalur sutra dengan pengaruh luas akan perdagangannya. Sebelum sampai ke Indonesia, agama Hindu-Buddha lebih dahulu menyebar ke Asia Tenggara. Bukti penyebaran ini dapat kita lihat pada Candi Angkor Wat yang ada di Kamboja. Proses masuknya Hindu-Buddha atau sering disebut Hindunisasi di Kepulauan Indonesia ini masih ada berbagai pendapat. Pengaruh Hindu ditemukan berasal pada abad ke-4 sampai ke-5 Masehi. Prasasti yang ditemukan di Kutai dan Tarumanegara. Juga adanya penyebutan Dewa Trimurti yaitu Brahma, Wisnu, dan Shiva. Sebelum memasuki masa klasik, kepercayaan yang dianut oleh bangsa Indonesia masih berupa kepercayaan animisme dan dinamisme dengan segala bentuk tradisi yang masih terus terjaga dan dilestarikan. Sampai pada akhirnya ditemukan adanya bukti-bukti arkeologis yang menunjukkan perkembangan masuknya agama Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia. Ini terlihat dari bukti peninggalan masa sebelumnya seperti dolmen, menhir, dan punden berundak menunjukkan aktivitas agama yang begitu kuat.
agama Hindu-Buddha masuk ke wilayah Nusantara baik melalui jalur darat dan jalur laut. Jalur darat melewati Cina, Tibet, Bodh Gaya, Sarikshetra, Angkor, hingga sampai ke Malaka dan Tarumanegara. Sedangkan jalur laut melalui dari Bodh Gaya, Tamralipti sampai pada Tarumanegara dan Kutai, kemudian melalui dari Amarawati sampai pada Sriwijaya. Teori Brahmana menyebutkan bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana, karena hanyalah kaum Brahmana yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Teori ini dicetuskan oleh J.C. Van Leeuwen. Bukti pendukung adalah kekuasaan terbesar dalam agama Hindu dipegang oleh kaum Brahmana. 2. Kitab Veda hanya boleh dibaca dan diajarkan oleh kaum Brahmana. Teori kesatria menyebutkan bahwa pengaruh budaya India di Indonesia disebabkan adanya kolonialisasi atau penaklukan oleh orang-orang India yang termasuk dalam golongan prajurit atau kasta kesatria. Teori ini disampaikan oleh F.D.K. Bush. Teori Vaishya. Teori ini menyebutkan bahwa agama Hindu yang masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang yang melalui Indonesia dan kemudian mengajarkan ajaran agama Hindu kepada penduduk setempat. Teori ini disampaikan oleh N.J. Krom.